Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu warisan atau faraid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil tentang pembagian faraid secara umum. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada dalil tentang pentingnya ilmu faraid, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya pentingnya ilmu faraid dari kitabullah yang azza wa jalla, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya Allah azza wa jalla yang telah menentukan pembagian warisan di dalam Al-Quran dengan terperinci. Pembagian tersebut tidaklah diberikan kepada malaikat, tidak juga kepada nabi yang diutus. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan pembagiannya di dalam Al-Quran. Allah yang menyebutkan siapa di antara ahli waris yang mendapatkan setengah. Siapa dari mereka yang mendapatkan 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Yang mana perincian ini berbeda secara umum dengan hukum-hukum syariat yang lain, seperti salat, seperti zakat, seperti haji dan yang lainnya. Yang mana perintah-perintah ini, baik itu salat, zakat, haji dan yang lainnya, Allah sebutkan secara mujmal, secara umum di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Begitu juga tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah barang siapa yang mampu menempuh perjalanan. Kalau kita lihat haji, kita lihat salat, kita lihat zakat, itu semuanya dijelaskan caranya oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi faraid, warisan, Allah turunkan penjelasannya di dalam ayat-ayat. Dari awal-awal surah An-Nisa, Allah sebutkan juga di akhir surah An-Nisa, yang mana Allah menyebutkan bahwasanya faraid ini adalah hududah. Ia merupakan batasan-batasan Allah, ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar. Ya, secara umum apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tentukan, tidak boleh kita langgar. Yang mana faraid ini yang merupakan ketentuan Allah, Allah yang memberikan janji surga
bagi siapa yang mentaatinya. Begitu juga Allah lah yang mengancam dengan neraka yang melampaui batas ketentuan Allah dengan azab yang pedih. Maka orang yang taat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang masyru', dengan cara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ia akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah. Seperti apa melanggar batasan Allah dalam ilmu faraid? Melanggar batasan Allah itu dengan cara menambah atau mengurangi atau menghalang orang yang berhak atau memberikan orang yang tidak berhak. Mestinya orang mendapatkan setengah, ia kurangi jatah seorang. Mestinya ia mendapatkan seperempat, ia tambahkan bagiannya. Maka orang-orang seperti ini yang melanggar batasan dan ketentuan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan neraka dan azab yang menghinakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa arti bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu di dalam melaksanakan ketentuan Allah. Ia membagi dengan bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ia tidak terima apa yang Allah putuskan. Atau ia menghalang orang dari haknya. Inilah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'adda hududa, dan ia melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Baqiyan fiha abadan la yamutu wa la yakhruju minha. Dia akan tetap di dalam neraka. Dia tidak akan mati di dalam neraka dan ia tidak akan keluar darinya. Ini bagi siapa? Wa hadza mahmulun ala man yaf'alu dzalika mustahillan lah. Dan ayat ini adalah dibawa bagi orang yang melakukan hal tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan. Melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya faraid ini merupakan hududullah, merupakan syariat Allah, ketentuan Allah. Tidak boleh bagi kita tidak menerima, tidak boleh bagi kita membencinya. Tidak boleh bagi kita mengatakan ini pembagian yang tidak adil. Harus kita terima dengan iman dan ketaatan. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Maka itulah hukum-hukum Allah, itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, ia kekal di dalam surga Allah. Wa dzalikal fawzul 'azim. Dan itulah kemenangan yang paling besar. Dan sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melanggar, melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, ia dimasukkan ke dalam neraka dan ia kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, dan ia mendapatkan azab yang menghinakan. Inilah kerugian yang paling rugi.
Kehinaan yang paling hina. Penyesalan yang paling nyesal. Jika kita, wal'iyadu billah, jika seorang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Kemenangan adalah ketika orang dimasukkan ke dalam surga Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia adalah orang yang menang. Orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau ia dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga, itu merupakan kesengsaraan di atas kesengsaraan. Kerugian di atas kerugian. Inilah pentingnya ilmu faraid. Allah yang menentukan pembagiannya, kita sebagai manusia hanya mentaati apa yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sunnah merupakan penjelas bagi hukum-hukum Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Maka berikanlah bagian faraid kepada yang berhak, kepada ahlinya. Apa yang tersisa, maka kepada lelaki yang paling utama. Walaupun dia kecil, tapi dia yang paling utama, laki di ahli waris tersebut, maka sisa harta itu diberikan kepadanya. Orang yang mendapatkan sisa, pertama, kalau tidak ada ahli waris yang lain, dia mengambil semua harta. Kalau ada, maka dia menunggu sisa. Yang dapat setengah berikan setengah, yang dapat 1/4 berikan 1/4, yang dapat 1/6 berikan 1/6, begitu juga yang. Kemudian ada sisa atau tidak? Kalau sisanya banyak, dia mendapatkan banyak. Kalau sisanya sedikit, dia mendapatkan sedikit. Kalau tidak ada sisa, maka tidak ia mendapatkan apa-apa. Bersabar. Kecuali di bapak atau di kakek. Jika dia tidak ada sisa, maka berikan ia bagian 1/6. Begitu juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful 'ilmi wa huwa yunsa. Pelajarilah faraid dan ajarkan ia. Pelajari dan ajarkan. Karena ia merupakan nisful 'ilm, setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupa. Cepat dilupa ilmu ini. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ia adalah hal pertama yang akan dicabut dari umatku. Artinya ilmu yang banyak dilupakan oleh orang. Malas orang mempelajarinya. Merasa kesulitan orang mempelajarinya. Susah di dalam pembagiannya. Tapi kalau kita belajar dengan serius, dengan ikhlas karena Allah, maka Allah mudah-mudahan mempermudah bagi kita. Allah akan mempermudah untuk kita. Dalam hadis yang lain, al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fadlun. Ilmu itu ada 3. Selain dari 3 ini hanya fadl, utama. Ayatun muhkamah, Al-Quran, ayat-ayat yang muhkamah. Au sunnatun qa'imah, atau sunnah yang tegak. Au fariidatun adilah, atau fariidah, pembagian faraid dengan cara yang adil. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Hakim, Ad-Darimi, Daruqutni. Di dalam hadis ini terdapat inqita', terputus sanadnya. Apa? Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Dan ini adalah amalan yang paling mulia. Orang yang terbaik sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha. Dan pelajari faraid, ilmu warisan, dan ajarkanlah ia. Fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'. Sesungguhnya saya ini adalah orang yang akan meninggal dan ilmu akan diangkat. Yushiku an yakhtalifa al-ithnani fil fariidati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Hampir saja akan berselisih dua orang dalam masalah faraid atau dalam suatu permasalahan. Mereka berdua tidak menemukan seorang yang dapat menyelesaikan, mengabarkan mereka, menyelesaikan urusan mereka dengan cara yang benar. Ini menjadi tugas kita bersama untuk kita pelajari ilmu ini, untuk kita praktikkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, untuk kita terima ia dengan lapang dada. Tidak ada kebencian di dalam hukum Allah. Kok saya dapatnya sedikit? Kok saya tidak dapat? Kok dia dapatnya banyak? Maka selama itu adalah pembagian yang sudah ditentukan oleh syariat Allah, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kewajiban kita menerima. Dan memang tentang perkara harta ini adalah fitnah besar terhadap semua kita. Maka di dalam hadis-hadis ini terdapat targhib, terdapat anjuran di dalam mempelajari ilmu faraid, yang mana kita harus memiliki perhatian yang khusus dengan ilmu yang mulia ini. Perhatian ketika kita mempelajarinya, perhatian ketika kita mengajarkannya, perhatian ketika kita mengamalkannya. Maka di antara hikmah dan anjuran untuk kita mempelajarinya, karena ini bagian ilmu yang cepat dilupa. Dan ilmu ini adalah ilmu tauqifi, ilmu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada majal untuk ijtihad, tidak ada majal untuk akal dalam perkara ini. Maka harus kita ambil ilmu ini dari jalan wahyu. Tidak ada kita, mungkin ini sama dengan ini, mungkin ini sama dengan ini, maka dapatnya dia begini, tidak. Sesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka berselisih pendapat para ulama tentang pentingnya ilmu ini, tentang ungkapan bahwasanya ilmu faraid ini adalah setengah ilmu. Apa arti setengah ilmu? Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan faraid ini setengah ilmu, karena ilmu itu adalah dua bagian. Yang mana faraid dia adalah ilmu, dan ilmu yang lain adalah ilmu juga. Ia bagian dari suatu ilmu, walaupun bukan pembagian dengan cara yang sama. Karena ilmu selain ilmu faraid juga banyak. Artinya nisful ilmi di sini adalah bagian dari ilmu, bagian dari ilmu Allah yang turunkan melalui wahyunya di dalam Al-Quran, dan dijelaskan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga arti setengah ilmu adalah yang mana ilmu ini yang banyak manusia diuji.
yang mana semua manusia akan meninggal, maka semua manusia itu akan ada pembagian peninggalannya. Ya, terlepas dari sedikit atau banyak atau tidak ada, tapi secara umum kita akan meninggal. Yang kedua, bahwasanya manusia itu ada dua keadaan. Keadaan dia hidup dan keadaan dia meninggal. Ilmu faraid adalah ilmu yang terkait tentang adanya orang yang meninggal. Akan kita praktikkan ilmu ini ketika ada orang yang meninggal, yang meninggalkan harta. Adapun ilmu yang lain terkait dengan orang-orang yang masih hidup untuk mengamalkan ilmu ini. Salat, puasa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahwasanya ilmu secara umum itu diambil dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, dan juga ada yang diambil dari qiyas. Adapun ilmu faraid tidaklah diambil kecuali dari nusus, dari dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi SAW. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya faraid ini adalah setengah ilmu, bahwa sebab kepemilikan itu ada dua. Ada ikhtiyari, yaitu dengan jual beli, dengan hibah dan lain sebagainya. Ada yang qahri, paksaan. Artinya kita akan dapatkan hak kita. Kalau sudah ahli waris atau ada orang yang meninggal, dia meninggalkan harta dan kita punya hak untuk itu, maka kita akan dapatkan hak kita. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang pentingnya ilmu ini, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semangat untuk mempelajari ilmu ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم